Disampaikan oleh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, PBB. Tahun berapa itu PBB? Tahun 50-an lah ya. Nah, jadi kalau diukur dari sekarang itu baru 70 tahun yang lalu. Padahal deklarasi tentang penghormatan terhadap hak-hak asasi itu saya kalau kerja selalu lewat situ pagi. Dan saya selalu waktu itu menyaksikan apa? Anak-anak kecil itu terbiasa kalau ada truk yang lewat, dia naik ke atas. Biasanya yang saya lihat itu menurunkan ini apa? Besi bekas. Jadi dia jarah itu isi apa itu? Isi truk itu. Seperti itu. Apa yang menyebabkan dia sampai lakukan itu? Pasti karena kebodohan. Apa yang menyebabkan dia sampai bodoh? Karena lingkungannya. Sehingga dia tidak melihat itu sebagai perbuatan buruk. Dia hanya tahu bahwa di sekitar dia itu hal itu biasa gitu loh. Dan karena biasa lalu kemudian dia lakukan tanpa rasa bersalah. Ini yang di sini yang dimaksud bodoh itu seperti itu. Melakukan hal buruk tapi tidak punya rasa bersalah. Dan ini yang kalau sekarang kita lihat bagaimana orang, tentu orang yang tidak memiliki kebijaksanaan membedakan baik dan buruk. Yang akhirnya dengan sederhana kita bisa katakan sebetulnya bukan hanya di situ. Itu artinya dia tidak dapat membedakan mana apa yang disebut serakah, apa yang disebut kebencian. Dia larut dalam seperti itu. Dia larut seperti itu. Inilah sebuah sikap yang akhirnya merugikan orang lain. Diri sendiri rugi gak? Ya pasti rugi lah. Tidak ada maling, meskipun bodoh, tidak ada maling yang tidur bahagia. Tidak ada. Pasti tidur yang resah. Pasti tidur resah. Yang kedua, keserakahan. Keserakahan ini juga akhirnya menyebabkan orang melakukan perbuatan tidak baik. Keserakahan. Apapun alasannya, kalau orang serakah itu tidak digoda pun dia akan lakukan kejahatan. Sehingga kalau saya sering bergurau dengan teman-teman saya yang bukan Buddhis, saya bilang kalau orang penuh keserakahan dan kebencian itu nggak perlu digoda setan, saya bilang. Apapun bisa dia lakukan yang buruk-buruk meskipun nggak digoda. Saya bilang begitu. Dia pikir iya benar juga ya. Gitu. Ya, dan orang yang dipenuhi dengan keserakahan ini, saya bilang di surga pun dia nggak bahagia. Di surga pun dia nggak bahagia. Dia penuh keserakahan, kebencian. Kali-kali di surga ketemu yang dia benci gimana? Begitu ya. Ya, itu akhirnya saya bilang kejahatan itu akhirnya memang hanya bersumber dari kebodohan, keserakahan, dan kebencian. Dan ini tugas kita untuk apa? Tidak berbuat jahat. Tidak berbuat jahat itu dimulai dengan apa? Menurunkan kadar kekotoran ini. Menurunkan kadar kebodohan, kadar keserakahan, kadar kebencian. Seperti itu. Jadi menurunkan kadarnya itu. Itulah baru dia bisa tidak berbuat jahat. Lalu anjuran untuk banyaklah berbuat baik. Motivasi orang untuk berbuat baik itu juga harusnya didasarkan kepada pengertian kekotoran batin ini. Bahwa saya melakukan kebaikan ini demi mengurangi kekotoran batin, nggak ada yang lain. Saya berdana untuk apa? Mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian. Saya menyapa orang karena apa? Saya ingin mengurangi kebencian, mengurangi keserakahan. Itu motivasinya itu. Ya, motivasinya harus itu. Kalau itu sampai kita bisa capai, maka kita bisa mengatakan apa? Kalau malam hari saya suka ini saya lakukan ya. Kalau misalnya apa? Meditasi itu selalu saya mulai gini. Kata syukur itu tidak kenal dalam kasana Pali ya, tapi saya sering mengatakan ini. Syukur ya, hari ini kok aku sama orang bisa nggak terlalu
nggak terlalu peka gitu loh untuk dia apa di apa misalnya direndahkan itu nggak terlalu peka gitu. Enak juga ya rupanya. Jadi saya menikmati kemajuan batin ini, kemajuan batin. Ya, inilah yang menjadi modal kita sama-sama, bahwa alasan kita berbuat baik itu hanya karena ingin mengurangi kekotoran batin. Ya, mengurangi kotoran batin. Ingat, saya kalau selalu bicara pada waktu kapan ya, sekitar 6 bulan lalu di Wihara Damai di sana. Saya bilang keutamaan seorang Buddhis itu cuma satu, menggapai kesucian dan tidak yang lain. Menggapai kesucian, membersihkan kilesa, enggak yang lain. Kalau bisa dibikin analogi begini, pernahkah Bapak Ibu sekalian merasa bahagia ketika sedang marah? Tidak ya. Jadi artinya apa? Bahagia itu tanpa amarah, kan gitu ya. Pernahkah kita merasa bahagia ketika kita sedang membenci orang? Pasti tidak. Jadi artinya apa? Bahagia itu adalah tanpa kebencian. Pernahkah ketika kita begitu bernafsu menginginkan sesuatu, ya, lalu kita merasa bahagia pada saat itu? Pasti juga tidak. Jadi kita bisa mengatakan apa? Kebahagiaan dan kesucian itu apa namanya? Setara. Atau identik malah kita bilang. Ya. Orang yang bahagia adalah orang yang suci. Orang yang tidak suci itu pasti tidak bahagia karena dia penuh kekotoran batin. Itu paham semacam ini, bahagia dengan konsep semacam ini berlaku di setiap zaman. Orang zaman batu pun tingkat kebahagiaannya kalau diukur dengan cara ini sama dengan yang sekarang. Sama. Jadi definisi kebahagiaan itu kalau kita mengatakan, umat Buddhis bisa mengatakan bahwa bahagia itu identik dengan suci, habis perkara. Dan itu kita bisa tanyakan ke diri kita. Bandingan begini, pernah lihat orang di pesta murung? Pernah nggak lihat di pesta murung? Saya rasa pernah, karena selalu ada saja orang yang murung. Karena ada yang murung. Di tempat pesta itu murung karena batinnya menderita. Mungkin dia stres dan sebagainya. Apa penyebab stres? Dia kecewa. Apa dia penyebab dia kecewa? Ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan keinginan yang tidak terpenuhi itu kita sebut apa? Dia kecewa karena inginnya tidak rasional, tidak logis, ya. Dan itu masuk kategori apa? Serakah, meskipun halus. Meskipun halus itu serakah. Jadi dengan analogi yang sama begini. Orang menderita itu tidak hanya kita ketemukan di tempat-tempat kumuh, tempat-tempat becek, rumah-rumah rewat. Tidak. Orang menderita bisa kita temukan juga di rumah-rumah mewah, di gedung-gedung bertingkat, di istana, yaitu mereka-mereka yang batinnya, betul ya? Iya, penuh kemarahan, kedengkian, iri hati, dendam, serakah. Itu dimanapun dia tidak bahagia. Itu bisa kita uji sendiri sebetulnya. Kita bisa uji. Sebaliknya, orang bahagia tidak hanya kita temukan di istana. Di tempat-tempat kumuh pun bisa kita temui orang bahagia, yaitu mereka-mereka yang rendah hati, ya, ulas asih, apa adanya, ya. Apa adanya itu kan sebetulnya netral. Melihat yang menyenangkan sebagaimana adanya menyenangkan, yang buruk sebagaimana adanya yang buruk, lalu dia tidak larut ke sana. Kan orang-orang seperti ini juga kita bisa temukan. Coba sekali-sekali kalau misalnya kita berbelanja yuk, sama simbol-simbol, mbok-mbok makan sarapan pakai tiwul, bandingkan dengan kita pengen makannya dengan apa? Katakan dengan sate, sampai rumah ketemu tiwul gimana? Pasti kita menderita itu. Jadi itu kita seperti itu. Jadi saya mau mengatakan begini, mari kita bangun wawasan baru bahwa bahagia identik dengan kesucian. Dan
kesucian ini menjadi tujuan kita. Ini suci ini menjadi tujuan kita. Karena apa? Ini yang dikatakan selalu apa? Sucikan hati dan pikiran. Enggak lain itu apa? Melenyapkan kotoran batin. Dosa loba moha lenyap. Saya pernah ini Romoyan, pada waktu kita KDAB 3-4 tahun yang lalu, pernah nggak ada pertanyaan dari seorang peserta KDAB begini, kok Buddha Maha Suci, itu gimana? Ingat nggak ada pertanyaan seperti itu? Waktu KDAB dulu, lupa itu kalian. Waktu saya juga pada waktu itu anak bawang di situ. Ya, pada waktu itu tidak terjawab. Tapi saya mengerti pertanyaan dia. Lalu kemudian ketika KDAB selesai, saya mencoba berdekatan dengan dia. Saya ngobrol begini. Ya ini apa yang saya sampaikan ini berguna sebetulnya buat adik-adik kita untuk menambah wawasan kalau nanti kita berbenturan dengan isu-isu semacam ini. Ini bisa dijadikan cara memahaminya. Saya bilang begini. Hidup keutamaan seorang Buddhis itu menggapai kesucian. Saya nggak cerita soal Sotapanna, Sakadagami, Anagami atau Arat, tidak. Saya pakai bahasa yang umum. Saya mengerti yang dia permasalahkan. Ya, saya mengerti yang dia permasalahkan bahwa Maha Suci ini, kata Maha itu hak prerogatif Tuhan. Ya, seperti itu. Lalu kenapa kok Buddha Maha Suci? Saya bilang begitu. Keutamaan seorang Buddhis adalah menjadi suci. Lalu saya berikan semacam ini. Apa sih yang maksudnya suci? Saya nggak bicara moha. Saya hanya bicara dua saja. Berkurangnya kebencian dan keserakahan. Saya bilang gitu. Ada 4 tingkat, saya bilang, kesucian dalam spiritual Buddhis yang harus menjadi tujuan setiap umat Buddhis. Kesucian tingkat pertama itu katakanlah orang yang sudah berhasil menurunkan tingkat keserakahan dan kebenciannya sampai 70%. Sehingga kita katakan dia sucinya 70%. Kesucian tingkat kedua, orang yang berhasil menurunkan tingkat kebencian dan keserakahannya sampai 80%. Dan itu artinya apa? Tingkat kesucian dia 80%. Tingkat ketiga, orang yang berhasil menurunkan tingkat kebencian dan keserakahannya sampai di titik 90%. Dan itu artinya apa? Dia suci di angka 90%. Dan yang keempat, yang terakhir, itu kesuciannya sudah lenyap sampai 100%. Kebenciannya sudah lenyap, tidak ada sama sekali. Nah, Buddha itu bukan 1, 2, 3, 4. Tetapi melampaui. Karena apa? Dalam banyak kisah kita melihat yang kalau kita Buddha membabarkan sesuatu lalu kemudian muridnya ada yang mencapai kearahatan. Kan begitu ya? Sehingga saya bilang sama dia, Buddha seringkali menginspirasi yang 4-4-nya untuk mencapai kesucian. Nah, karena perannya yang demikian, maka kami menganggap beliau adalah Maha Suci. Atau dengan kata lain, suci di sini parameternya jelas. Yaitu apa? Kebencian, keserakahan yang menurun. Itu parameternya. Sehingga kalau kami mengatakan Sang Buddha sebagai Maha Suci, parameternya itu. Nah, gitu. Di situ dia paham. Oh, ya sudah. Saya nggak lanjut. Buat saya itu penting untuk kita juga pakai kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita punya dasar empirik. Buddha bisa disentuh, bisa dilihat, bisa didengar pada saat itu, sehingga pernyataan atau keyakinan kita beliau sebagai Maha Suci itu empirik. Tentu saja empirik di sini pengalaman didasarkan pada murid-murid Sang Buddha, dan itu mengalir, kita menjadi pewarisnya. Kita menerima, kita mempercayai apa yang ada dalam Dhamma, lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Sangha seperti itu. Jadi dengan kata lain,
suci kita itu terukur, kotoran batin terukur, dan itu mau bicara apa lagi seperti itu, ya. Orang suci pasti bahagia, orang bahagia juga pasti suci, itu seperti itu, dan itu yang bisa kita pegang. Jadi kalau kita ingin bahagia, kita pakai resep Buddha. Ada duka, ada penyebab duka, lalu lenyapnya duka. Bicara soal duka yang dikurangi. Jadi bukan mengejar kebahagiaan, tetapi melenyapkan duka. Yaitu apa? Memperkecil kilesa. Semakin mengecil, kita semakin bahagia. Begitu. Semoga wawasan ini menambah pengertian baru buat Bapak Ibu sekalian semuanya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan berguna dalam kita terus mengembangkan Dhamma dalam kehidupan pribadi kita, yang sehingga kita mencapai kebahagiaan, mencapai kesucian. Kalau kita suci, maka tanpa kita berbuat apa-apa pun orang akan bahagia. Dengan kita diam pun orang bahagia karena aman dia. Gitu ya. Baik. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.